Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita penangkapan pejabat karena korupsi. Kalau biasanya di berita, di televisi, atau mungkin teman-teman melihat di TikTok, di YouTube, seorang pejabat yang tertangkap oleh KPK atau kejaksaan atau apapun karena korupsi atau karena kriminal yang lain, biasanya pejabat itu masih enjoy tertawa. Ada yang masih tertawa, bahkan di depan waktu lewat di depan wartawan masih memberi statement dengan tertawa, dengan wajah biasa, merasa tidak berdosa. Atau ada yang hanya lewat sambil nutupi wajah dengan tangan, dengan topi, masker, ya. Tapi kali ini ada sebuah kejadian, sebuah video seorang pejabat, seorang ketua DPRD tertangkap oleh kejaksaan Kajari karena korupsi. Dia nangis betul. Dia nangis, padahal dia nggak sendiri ya. Jadi penangkapan oleh Kajari ini ada 6 orang, 1 ketua DPRD, kemudian ada 2 anggota DPR, dan yang lain adalah pendamping DPRD. Ya, pendamping DPRD ada 2 atau 3. Nah, kita lihat videonya dulu. Lengkap semuanya? Oke ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Press release terhadap penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2026, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan
periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JMT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Nah, ternyata dari video tadi, ternyata kejadiannya kejadian lama. Di saat periode 2020, kejadiannya 2020 sampai 2024. Korupsinya yang negara dirugikan sedikit sih, cuman 242 M. 242 miliar. Sedikit kalau dibanding 300 miliar. Ya, itulah. Ya. Tapi ketua DPRD ini menangis di saat diambil oleh kejaksaan. Padahal awalnya dia diperiksa, dites kesehatan masih tenang-tenang saja, dan setelah dipakai rompi oranye, kemudian dibawa keluar, mau dibawa ke kejaksaan, mau ditahan, dia baru nangis. Ya, baru nangis. Jadi ini dana hibah POKIR. Nah, POKIR hibah, jadi di tiap masing-masing DPR itu punya anggaran masing-masing. Setiap tahunnya ada anggaran untuk pokok pikiran atau dana hibah atau BKK. Nah, kali ini yang terjerat masalah korupsinya adalah periode yang sebelumnya, bukan yang sekarang. Waktu itu belum jadi ketua DPRD. Tapi periode ini dia menjadi ketua DPRD. Nah, dari peristiwa ini, nah, banyak kepala daerah, banyak DPR yang terjerat korupsi, yang tertangkap karena korupsi. Di konten saya sebelumnya saya pernah mengatakan, saya punya teori pemilu, teori politik. Itu teori saya sendiri. Dan mungkin netizen atau teman-teman bisa komentar sebaiknya seperti apa. Jadi saya berpendapat, saya berpikir bahwa menjadikan seseorang jadi DPR itu cukup 2 periode. Entah itu DPRD 2, DPRD 1 maupun DPR RI. Termasuk DPD. Maksimal cukup 2 periode. Setelah ketiga ganti aja orang lain. Kenapa? Karena menurut saya semakin lama seseorang menduduki jabatan yang strategis, yang banyak cuannya, ya, entah itu DPRD, DPRD 1, DPR pusat atau pejabat, kepala dinas, jangan terlalu lama. Jangan ya dia. Karena semakin lama dia akan semakin pinter mengurus negara, ini bagus. Pinter menentukan anggaran atau mengurus anggaran, ini ada bagusnya. Yang ketiga, pinter korupsi. Keempat, pinter mencari celah untuk markup anggaran. Yang kelima, pinter untuk
mencari relasi agar tidak terjerat hukum. Nah ini, makanya kalau saya boleh usul kepada semua masyarakat atau teman-teman yang menonton ini, sebarluaskan. Cukup 2 periode saja. Ya, setelah seseorang menduduki kursi DPR atau DPRD 2 periode, udah singkirkan, ganti yang baru. Biar nggak terlalu pinter nyolong duit negara, biar tidak terlalu pinter mengakali rakyat. Semoga negara kita semakin maju. Tapi ingat, saya pesan juga kepada masyarakat, di setiap pemilu, setiap pilihan apapun, jangan pernah menerima uang dari calon yang tidak akan Anda pilih. Kalau yang calon yang akan Anda pilih kamu terima uang masih wajar. Tapi kalau menerima uang dari calon yang tidak akan Anda pilih, itu sangat-sangat sungguh-sungguh jahat. Istilahnya Roy Suryo, jahat. Jangan ya dia. Jangan pernah menerima uang dari calon yang tidak akan Anda pilih. Kasihan itu. Semoga pemilu negara kita, pemilu kita akan semakin baik sehingga menjadikan negara ini maju, tertib dan sejahtera. Ikuti terus Quest Wise. Wassalam.